Acara ini dipersembahkan oleh Selamat datang kembali di sesi 2 acara Jakarta Chief Marketing Officer Club Indonesia Wow. Dan kali ini kita masih membahas marketing Indonesia to the world. Kalau kita bicara marketing a country, biasanya kita bicara tentang memarketingkan TTI. Orang ada yang bilang trade, tourism, investment. Kalau saya kok lebih cenderung tourism, trade, and investment. Kalau diurut risikonya kan paling kecil, datang sebagai turis, baru kemudian berdagang, baru kemudian invest. Kalau tidak datang, maka tidak sayang. Seperti kita lihat di Bali, orang datang dulu, kemudian mulai dagang, dan kemudian invest di bidang perhotelan, di restoran, konveksi, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau tadi di sesi 1 kita bicara tentang cultural heritage dari Ibu Rosmalia sebagai orang Singapura, melihat sayang loh Indonesia ini, culture-nya begitu kaya, heritage-nya begitu kaya, tapi nggak dipakai secara maksimal sebagai diferensiator Indonesia. Kan intinya marketing itu diferensiasi, PDB, positioning, differentiation, branding. Nah sekarang saya mau ke Pak Yanto Wihadi, Direktur Utama ya dari PT Banten West Jawa Tourism Development, yang juga ngurusi Kota Tua Pak ya, bersama Pak Lincewe ya, itu konsorsium ya. 10 orang untuk menghidupkan Kota Tua kembali. Itu Kota Tua kan bagian dari culture dan heritage ya. Di Jakarta yang mau dihidupkan kembali. Gimana? Sampai di mana perkembangannya sekarang? Oke, terima kasih Pak Irmawan. Jadi Jakarta Kota Tua itu adalah merupakan salah satu heritage yang sebenarnya terbesar untuk peninggalan Belanda di satu tempat. Karena Jakarta Kota Tua ini luasnya adalah sebesar 300 hektar. Merupakan sebenarnya paling besar di dunia. Cuma memang saat ini kurang dipromosikan dengan baik, sehingga tugas kami waktu itu dari Pak Jokowi membentuk satu konsorsium untuk menata Kota Tua bersama-sama dengan Pemprov DKI dan pemerintah pusat agar Kota Tua ini layak untuk dikunjungi wisatawan asing, Pak. Kami sudah melakukan, terutama pertama adalah kebersihan, Pak. Seluruh Kota Tua terutama dipusatkan di Fathahillah Plaza, itu kebersihan sekarang kita benar-benar perhatikan. Kemudian yang kedua adalah penataan Kota Tua, penataan pedagang kaki lima. Karena memang sekarang ini pedagang kaki lima kalau tidak ditata, ini menjadi satu kelemahan yang cukup membuat Kota Tua tidak layak dikunjungi, Pak. Iya, tapi sebetulnya heritage apa saja yang ada di Kota Tua itu? Ya. Jadi sekarang ini di Kota Tua ini ada hampir 300 bangunan tua. Iya. Ya, yang sebenarnya mempunyai historical yang sangat luar biasa. Misalnya? Satu, terutama pertama ada satu gedung yang merupakan pertama kali pedagang Portugal datang ke Jakarta, dia ada tinggal di sana. Gedung apa itu? Itu adalah semacam gedung merah yang kita sebut gedung merah gitu, Pak. Gedung merah ya? Iya, betul, betul. Ya, itu seperti di Peneng ada gereja merah. Betul, betul. Ini ada apa? Red Building. Betul, Red betul, Building. betul. Itu orang Portugis pertama kali masuk. Iya. Selain Iya. itu apa lagi yang kedua adalah sekarang ini banyak gedung-gedung tua kita jadikan museum, Pak. Ya, semacam sekarang ini adalah Museum Fathahillah. Ini merupakan satu maskot dari Kota Tua. Iya. Ya. Selain itu? Banyak, Pak. Selain itu ada beberapa gedung yang katakanlah sekarang menjadi kafe Batavia, kemudian Museum Wayang, ya. Banyak sekali yang sekarang ini sedang ditata. Mudah-mudahan ini menjadi pusat destinasi yang Ya. baru. Oke. Ini mudah-mudahan menjadi contoh pemanfaatan gedung-gedung Kota Tua. Jadi akhirnya nanti kreatif industri itu bisa bangkit ya kalau Betul. ada tempatnya untuk berpromosi ke orang luar. Iya, betul. Dan diharapkan nanti Kota Tua itu menjadi platform bagi turis yang datang ke Jakarta bukan cuma dagang tok tapi bisa memperpanjang stay-nya Iya. dengan menikmati Kota Tua itu. Betul, betul. Ya. Ya. Ya, oke. Itu tentang culture and heritage yang konkret. Tahun berapa itu Pak diharapkan selesai semua? Diharapkan dalam waktu 5 tahun ini kita bisa Kota Tua menjadi
destinasi yang baru. Tapi sekarang udah bersih ya? Sudah mulai bersih Pak, sudah mulai bersih. Oh mulai itu belum bersih? Karena sekarang 300 hektar, kita sekarang konsentrasi kepada di sekitar Fathahillah Plaza. Iya, oke. Ya semoga kota tuanya nanti betul-betul bisa jadi diferensiator Jakarta dibanding kota-kota metropolitan yang lain. Ya, Karena kalau kita pergi ke mana-mana yang dicari biasanya selalu kota tua. Saya minta satu lagi, Ibu Yanti Tambunan, ini penyelenggara Indonesia Coffee Festival ya. Ini ketiga kali ya nanti ini akan di Sanur, yang pertama di Ubud, yang kedua di Jogja, dan yang ketiga di Sanur. Kenapa kok Anda membuat Indonesia Coffee Festival? Terima kasih Pak Hermawan. Ya, kenapa? Ya balik lagi mungkin kita juga semua saudara-saudara tahu bahwasannya Indonesia adalah penghasil kopi terbesar ketiga dunia. Yang seharusnya adalah yang terbesar. Kalau kita mengetahui uniqueness dan banyaknya kopi-kopi varians dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi dengan adanya ada Indonesian Coffee Festival berawal daripada perkopian dunia itu sudah punya namanya Coffee Festival dunia, tetapi Indonesia belum. Indonesia belum. Dan padahal Dan di Coffee Festival itu ada apanya itu nanti? Seluruh kopi-kopi dari Indonesia dipamerin situ, nanti buyer datang begitu? Iya betul. Jadi tahun ini kita menyelenggarakan Coffee Festival adalah ada exhibitionnya, ada barista workshop yang basic dan advance, ada latte art, ada Asian Barista kompetisi, ada auction. Tahun ini kebetulan kita panen raya, kita adakan auction, dan alhamdulillah sudah ada 30 jenis kopi kita dan sudah ditabulasi, ada beberapa yang masuk dengan grade di 8,5. Ya kan kalau kita kemana-mana, saya baru pulang dari London minggu lalu, melihat bahwa di situ jelas Sumatera Coffee gitu ya. Iya. Kopi luwak gitu ya. Ini gimana ini? Kok orang lain yang mempromosikan kopi kita sendiri? Ya, justru itu dengan adanya Indonesia Coffee Festival, padahal kopi udah menjadi lifestyle di Indonesia, tetapi kadang-kadang justru kita lebih mencintai produk luar daripada produk dalam negeri sendiri. Padahal kalau kita tahu adalah kopi-kopi kita ini sudah banyak di luar, tetapi justru tidak pernah juga diapresiasi di sini. Justru dengan adanya Indonesian Coffee Festival, kami harapkan ini kan bicara kopi dari hulu ke hilir, Pak. Jadi bicara kopi dari mulai biji petani sampai cup of coffee. Ada semua itu nanti hadir di Ada sana. semuanya, dan ada cupping, ada roasting masterclass, ada yang paling menarik lagi di antara Coffee Festival dunia, kita cuma bedanya adalah visit plantation. Karena kita punya resources yang ada di seluruh Indonesia, dan kali ini dibalik mewakili adalah Kintamani. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, masih marketing Indonesia to the world.